Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu dengan Bu Nurul Ansa Sri Minarsi. Halo mahasiswa kesayangan Ibu. Pada video kali ini Ibu akan mengajarkan tentang strategi pengujian. Kita ini sekarang belajar tentang SQT ya, Software Quality dan Testing. Check it out. Nah, bagaimana sih menciptakan rencana pengujian atau test plan? Sebelum itu, mari kita cari tahu apakah itu test plan. Test plan adalah dokumen terperinci yang menguraikan strategi pengujian, tujuan pengujian, sumber daya, tenaga kerja, perangkat kerja atau perangkat keras yang diperlukan untuk pengujian. Tak lupa juga ada jadwal pengujian, estimasi pengujian, dan hasil pengujian. Test plan berfungsi sebagai cetak biru untuk melakukan aktivitas pengujian perangkat lunak sebagai proses yang ditentukan, yang dipantau, dan dikontrol secara cermat oleh manajer pengujian. Itu adalah contoh ilustrasi ya. We need test plan for this project, it's important. Si manajer projectnya gitu bilang. Terus si employee-nya bilang, making test plan is a waste of time. I want to work now, no need of test plan. Kayak gitu tuh percakapannya tuh. Nah, sebagai manajer yang baik, I'm a manager, do everything as I said. Okay, let me explain why we need a test plan. Jadi, penting loh test plan itu. Apa sih manfaatnya? Pertama, rencana pengujian membantu kami menentukan upaya yang diperlukan untuk mengetahui kualitas aplikasi yang diuji. Bantu orang-orang di luar tim pengujian seperti developer, manajer bisnis, pelanggan untuk memahami detail dari pengujian tersebut. Rencana pengujian memandu pikiran kita. Ini seperti buku peraturan yang perlu diikuti. Aspek penting seperti test estimation, test scope, test strategi didokumentasikan dalam rencana test plan. Sehingga kita ditinjau oleh tim manajemen dan digunakan kembali untuk proyek lainnya. Jadi bisa juga untuk overview proyek lainnya juga ya. Nah, bagaimana aja sih cara menulis test plan? Nah, test plan adalah tugas terpenting dari test manager atau test manajemen proses. Yang pertama itu ada analyze the product, menganalisa produknya, lalu design test strategy, lalu define test objective atau tujuannya, define test criteria, 5 resource planning, 6 plan test environment, 7 schedule and estimation, dan terakhir adalah determine test deliverables. Nah, dari 8 ini akan kita telisik ya dari next slide, dan ada contohnya nih, jadi kita bisa lihat langsung dari contohnya. Nah, ini tuh dari IEEE 829 ya. Next step pertama, analyze the product. Kita harus cari tahu bagaimana suatu produk tersebut. Nah, bagaimana Anda dapat menguji suatu produk tanpa informasi apapun tentangnya? Jawabannya pasti mustahil. Anda harus mempelajari suatu produk secara menyeluruh sebelum mengujinya. Anda harus meneliti klien dan pengguna akhir untuk mengetahui kebutuhan dan harapan mereka dari aplikasi tersebut. Contohnya nih, siapa yang akan menggunakan situs web ini? Seperti itu. Untuk apa itu digunakan? Bagaimana cara bekerjanya? Apa perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan produk? Itu jadi harus jelas ya. Nah, misal ini ada bagiannya nih, interview client design and development, interview client design and development, ini interview client design and development. Jadi selalu di interview seperti itu untuk menganalisa produknya. Yang kedua, develop test strategy. Nah, test strategy adalah langkah penting dalam membuat test plan atau rencana tes. Dokumen test strategi adalah dokumen tingkat tinggi yang biasanya dikembangkan oleh manajer tes. Dokumen ini menjelaskan tujuan proyek dan cara mencapainya dan menentukan upaya dan biaya pengujian. Nah, stepnya yaitu define scope of testing, identify testing type, document risk and issue, create test logic. Nah, untuk contoh pada test plan ini kita menggunakan ini, situs web perbankan. Nanti kita akan telisik satu persatu. Yang pertama itu define scope and testing.
Sebelum memulai aktivitas pengujian apapun, ruang lingkup penguji harus diketahui. Anda harus berpikir keras tentang itu. Contohnya nih, komponen sistem yang akan diuji, misal ada perangkat keras, perangkat lunak, middleware, dan lain-lain. Dan didefinisikan sebagai dalam cakupan. Atau komponen sistem yang tidak akan diuji akan didefinisikan di luar ruang lingkup. Lalu juga menentukan ruang lingkup proyek pengujian Anda sangat penting bagi semua pemangku kepentingan. Contohnya nih, bisa untuk diberikan semua orang kepercayaan diri dan informasi yang akurat tentang pengujian, dan semua anggota proyek akan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang telah diuji atau yang tidak. Contoh nih ya, Ibu perlihatkan ya tesnya. Nah, di sini ada contoh test plan dari aplikasi perbankan dari Guru 99. Nah, nih, test plan Guru 99 Bank. Begini contohnya, ada abstraknya, provide overview, bla bla bla. Dibuat oleh Krishna Rukta. Ada version history. Nah, pertama ada test strategi, yaitu test type, lalu scope of testing, dalamnya ada to be test and not to be test. Kita lanjut aja, kita klik. Nah, pertama itu introduction ya. Introduction itu kita dapatkan dari apa tadi? Nah, introduction itu kita dapatkan dari proses ini, analyze the product. Oke kan? Udah paham? Iya, betul. Lalu, di sini dijelaskan, di dalamnya di Guru Bank itu terdapat apa aja, seperti ini. Lalu tes strategi, pertama scope of testing. Nah ini, jadi itu seperti function-function yang akan digunakan atau yang diperlukan pada Guru 99 Bank. Misal balance inquiry, yang bisa itu hanya manager dan customer. Customer can have multiple bank account, he can view balance of his account only. Jadi si customer itu punya beberapa akun, dia bisa melihat balance-nya atau saldonya. A manager can view balance of all customer who come under his supervision. Jadi manajer itu bisa melihat semua saldo dari semua nasabah yang sudah terdaftar di bank tersebut ya. Nah, ini ada transfer, ada mini statement, lalu ada customized statement, change password, new customer, new account, dan lain-lain. Nah, untuk yang feature to be test itu seperti test case-nya ya, atau modul-modul yang akan dikerjakan. Ada edit account, delete customer, deposit, withdrawal. Withdrawal itu mengambil uang ya. Nah, ini juga feature not to be test. Jadi user interface-nya nanti tidak akan dites, hardware-nya juga tidak dites, software interface tidak, database logic-nya tidak dites, communication interface dan website security and performance tidak akan dites. Jadi ada dua nih, feature to be test and not to be test, kayak gitu. Lanjut, test type. Nah, ini sudah to be test dan not to be test ya ini ya. Nah, bagaimana menentukan ruang lingkup proyek Anda? Nah, untuk menentukan ruang lingkup atau yang to be test, apa saja tuh yang harus kita perhatikan? Ada persyaratan pelanggan yang tepat, anggaran proyek, spesifik produk, dan keterampilan dan bakat tim uji Anda. Misal ada problem nih ya, pelanggan ingin Anda menguji API-nya, tetapi anggaran proyek tidak mengizinkan untuk melakukannya. Dalam kasus seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Nah, yang harus Anda lakukan adalah ini. Pengujian API adalah pekerjaan ekstra yang akan menghabiskan sumber daya yang signifikan. Beri dia data yang mendukung fakta Anda, beritahu dia jika pengujian API termasuk dalam cakupan, anggaran akan meningkat sebesar XYZ. Jadi, si test manager itu menerangkan ke klien bahwa pengujian API itu extension loh, bagus, perlu, tapi butuh
uang yang lebih seperti itu. Nah, pelanggan setuju dan karena cakupan baru, item di luar cakupan adalah seperti ini. Misal tadi item dalam cakupan tuh pengujian fungsional dan pengujian API. Nah, dia pengujian API sudah disetujui oleh klien, jadi dia masuknya ke item dalam cakupan. Selain fungsi seperti tadi melihat saldo, ganti password, nambah data, seperti itu kan namanya pengujian fungsional ya. Lalu item di luar cakupannya bisa basis data, keamanan, antarmuka, seperti itu. Lanjut yang testing type. Testing type adalah prosedur pengujian standar yang memberikan hasil pengujian yang diharapkan. Setiap jenis pengujian diformulasikan untuk mengidentifikasi jenis bug produk tertentu. Namun, semua jenis pengujian ditujukan untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu mendeteksi dini semua cacat sebelum merilis produk ke pelanggan. Nah, ini contoh pengujian yang umum nih, ada unit testing. Uji perangkat lunak terkecil yang dapat diverifikasi dalam aplikasi. Misal mau menguji apakah bisa melihat saldo, nah itu hanya sedikit, jadi namanya unit testing. Atau API testing, uji API yang dibuat untuk aplikasi tersebut. Misal kita membuat aplikasi mobile, datanya akan dipakai juga untuk aplikasi kebalik ya, misalnya kita membuat aplikasi web, datanya akan dipakai juga ke aplikasi mobile. Jadi untuk memfasilitasi si mobile itu, maka kita harus menyiapkan API. Nah, API-nya itu diuji, namanya API testing. Lanjut, modul perangkat lunak individu digabungkan dan diuji sebagai satu kelompok, itu namanya integration testing. Jadi misal 5 orang nih, 5 orang itu membuat 5 modul yang berbeda-beda. Nah, lalu diintegrasikan, maka harus ada integration testing. Lanjut ke sistem test, dilakukan pada sistem yang lengkap dan terintegrasi untuk mengevaluasi kepatuhan sistem dengan prasyarat yang ditentukan. Jadi semua sistemnya sudah jadi, maka dilakukan sistem test. Lanjut, install or uninstall testing. Fokus pada apa yang pelanggan perlu lakukan untuk menginstal atau menghapus install dan mengatur atau menghapus perangkat lunak baru dengan sukses. Jadi harus diperhatikan juga ya, kalau desktop apps dicoba, kalau kita menginstal bagaimana, uninstall juga bagaimana, diharapkan bisa memudahkan pengguna. Next yaitu agile testing, menguji sistem menggunakan agile methodology. Kalau kita pakai agile, kalau pakai waterfall ya pakainya waterfall ya, pakai V model yang kemarin itu. Nah, ada banyak jenis pengujian untuk menguji produk perangkat lunak. Tim Anda tidak dapat memiliki waktu guys untuk menangani semua pengujian tersebut. Nah, maka hanya diperlukan sedikit saja. Pilih beberapa saja. Sebagai manajer tes, Anda harus menetapkan prioritas jenis pengujian. Jenis pengujian mana yang harus difokuskan untuk pengujian aplikasi web dan pengujian mana yang harus diabaikan untuk menghemat biaya. Nah, untuk contoh di test plan-nya si Bank 699 itu dia menggunakan 3 aja, integration testing, system testing, dan API testing, seperti itu. Langsung ya materi dan contoh penerapannya. Lanjut, sekarang dokumen risk and issue. Risiko adalah peristiwa masa depan yang tidak pasti dengan kemungkinan terjadi dan potensi kerugiannya. Nah, namun ketika risiko benar-benar terjadi, itu akan menjadi masalah yaitu problem. Dalam artikel analisis dan solusi risiko, Anda telah mempelajari tentang analisis risiko secara rinci dan mengidentifikasi potensi risiko dalam proyek. Dalam rencana pengujian QA, Anda akan mendokumentasikan risiko tersebut. Jadi, apapun risiko yang akan terjadi, kita akan tulis ya, dan tulis juga apa solusi yang akan kita lakukan. Misal nih, anggota tim tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk pengujian situs web. Nah, solusinya, rencanakan kursus pelatihan untuk melatih anggota tersebut ya. Lalu ada risiko kedua, jadwal proyek terlalu ketat, sulit untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Jadi, tetapkan prioritas tes untuk setiap aktivitas tes. Risk yang ketiga,
Test manager memiliki keterampilan manajemen yang buruk, jadi seorang test manager itu kurang manajemennya ya. Nah, solusinya rencanakan pelatihan kepemimpinan untuk si manajer tersebut. Risk keempat, kurangnya kerjasama berdampak negatif pada produktivitas karyawan Anda. Solusi, imbaulah setiap anggota tim dan tugasnya dan ilhami mereka atau beri motivasi mereka untuk upaya yang lebih besar. Misal risiko yang kelima, estimasi anggaran yang salah dan pembengkakan biaya. Solusinya, tetapkan ruang lingkup sebelum mulai bekerja. Berikan banyak perhatian pada perencanaan proyek dan terus melacak dan mengukur kemajuannya. Hati-hati, apalagi dengan biaya ya. Nah, gimana nih untuk yang di contohnya Guru 99 Bank nih? Nah, Guru 99 Bank itu sama ya guys, jadi ibu hanya copy paste aja. Nah, seperti itu. Lanjut sekarang ke tes logic. Dalam tes logic, tes manager harus menjawab pertanyaan berikut. Siapa yang akan menguji dan kapan tes akan dilakukan? Pertama, siapa yang akan menguji? Anda mungkin tidak tahu nama pasti penguji yang akan menguji, tetapi jenis penguji dapat ditentukan. Untuk memilih anggota yang tepat untuk tugas tersebut, Anda harus mempertimbangkan apakah keahliannya memenuhi syarat untuk tugas tersebut atau tidak. Jika memperkirakan anggaran proyek, memilih anggota yang salah untuk tugas tersebut dapat menyebabkan proyek gagal atau tertunda ya. Nah, orang yang ideal itu yang pertama, memiliki kemampuan untuk memahami sudut pandang pelanggan, keinginan kualitas dan kuat, perhatian terhadap detail dan kerjasama yang baik. Itu ciri-ciri orang yang cocok sebagai tester. Nah, dalam proyek Anda, anggota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penguji adalah penguji atau tester. Berdasarkan anggaran proyek, Anda dapat memilih anggota sumber atau outsourcing sebagai penguji. Jadi kalau misal anggaran proyeknya itu menipis, kalian bisa kasih ke orang outsourcing. Kayak misal game gitu ya. Game kan bisa testingnya ke orang banyak juga kan. Itu dikasih ke orang, misal game teman-teman yang kalian pernah coba itu dites. Nah, itu juga bisa jadi untuk tester khalayak ya, untuk yang sudah tester yang terakhir. Kalau tester step by step tetap ke anggota proyek atau kita nge-hire orang. Oke. Kalau yang sudah selesai aplikasinya kayak game itu bisa untuk orang luar atau pengguna user gitu, tapi untuk yang ongoing, nah kita nge-hire orang dibayar atau anggotanya sendiri. Lanjut, kapan tes itu dilakukan? Tentu saja kalau ini tes spesifikasinya sudah ada ya, tes spec and requirement dokumennya sudah lengkap. Lalu ada orangnya yang ngetes, ada tes environment-nya, dan ada aplikasinya. Nah, tes logistik, Ubu will test. The project should use outsource member as test to save the project cost. Jadi si Guru 99 Bank ini dia memilih untuk outsource untuk testernya agar dibayar lebih murah ya, seperti itu. Nah, when will test occur? Kapan tes itu akan ready? Kalau softwarenya sudah available, sudah oke untuk di testing. Kalau test specification is created, nah, kalau ini sudah terbuat, lalu test environment is built, dan enough human resource for testing. Seperti itu. Lanjut. Step 3, define test objective. Tes objektif adalah tujuan keseluruhan dan pencapaian dari pelaksanaan tes. Tujuan dari pengujian ini adalah menemukan sebanyak mungkin kerusakan perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak yang diuji bebas bug sebelum dirilis. Nah, untuk menentukan tujuan pengujian, Anda harus melakukan 2 langkah berikut. Yang pertama, buat daftar semua fitur perangkat lunak. Lalu, tentukan target atau tujuan pengujian berdasarkan fitur di atas.
Contoh nih, di Guru 99 Bank ada banyak yang harus diperhatikan. Ada fungsionalitasnya, usability, security, compatibility, performance, UI, dan hardware. Gambar ini menunjukkan semua fitur yang mungkin dimiliki situs Guru 99. Berdasarkan fitur di atas atau di samping, Anda dapat menentukan tujuan tes proyek Guru 99 sebagai berikut. Pertama, apakah fungsi situs Guru 99, contohnya akun atau deposit, berfungsi seperti yang diharapkan tanpa kesalahan atau bug di lingkungan bisnis nyata? Yang kedua, periksa apakah antar muka eksternal situs web seperti UI berfungsi seperti yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan ketiga, verifikasi kegunaan situs web. Apakah fungsionalitas tersebut nyaman bagi pengguna atau tidak? Nah, tes objektif. Nah, tes objektifnya si Guru 99 hanya ini ya. Seperti itu. Ini bisa juga dikembangkan. Dia hanya menyebutkan sedikit aja nih. Should focus on testing the banking operation such as account management, withdrawal, and balance, dan lain-lain. To guarantee all this operation can work normally. Jadi diharapkan semua fungsionalitasnya si Guru 99 Bank ini dapat berfungsi dengan normal. Lanjut. Sekarang define test kriteria. Tes kriteria adalah standar atau aturan yang menjadi dasar prosedur tes atau penilaian tes. Ada dua nih kriterianya, yaitu suspension kriteria atau ditangguhkan. Yang kedua itu exit kriteria atau exit itu yang sudah berhasil atau passed atau sudah lolos gitu ya. Pertama, suspension kriteria. Jika kriteria penangguhan terpenuhi selama pengujian, siklus pengujian aktif akan ditangguhkan hingga kinerja diselesaikan. Jadi misal si tim itu melaporkan 40% pengujian itu gagal. Nah, jadi ditangguhkan ya, tidak boleh maksudnya tuh tidak boleh dinyatakan lolos, jadi harus diperbaiki lagi testing yang 40 itu. Define suspension kriteria ini 40%. Execute test case, apakah dia oke, meet kriteria? Nah, suspend, jadi seperti itu. 40% gagal, jadi dia harus mengulangi. Seperti itu ya. Lalu kalau tadi suspend, kalau ini exit kriteria, menentukan kriteria menunjukkan berhasil menyelesaikan fase uji. Kriteria keluar adalah hasil tes yang ditargetkan dan diperlukan sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan berikutnya. Contoh, 95% dari semua kasus pengujian kritis harus lulus, baru bisa dianggap exit. Beberapa metode untuk menentukan kriteria keluar adalah dengan menentukan tingkat kelulusan dan tingkat kelulusan yang ditargetkan. Contoh run rate. Nih, tingkat kelulusan ya. Menghitungnya itu kasus pengujian yang dijalankan dibagi total kasus pengujian. Misal, ada total 120 total pengujiannya atau total case, tetapi pengujian hanya mengeksekusi 100 total case. Jadi dia hanya 83%. Lanjut, kalau pass rate ada rasio angka kasus yang lulus dibagi kasus yang dijalankan. Misal ada 100 test case yang dieksekusi, ada 80 test case yang lulus. Jadi tingkat kelulusannya 80%. Datanya diambil dari dokumen metrik uji. Run rate wajib 100% ya, kecuali alasan yang jelas diberikan. Tingkat kelulusan tergantung pada lingkup proyek, tetapi menjadi tingkat kelulusan yang tinggi adalah sebuah tujuan. Nah, contohnya nih, we have run 90% total of test case, remaining 10% test case we do not know how to test. Lalu si engineer yang lain, do you confirm to exit criteria?
No, I'm not confirmed. 90% guys. Kalau run rate itu wajib 100% ya. Jadi si manajer itu jangan dulu, perbaiki dulu apa yang error atau bug seperti itu. Jadi belum memenuhi exit kriteria. Coba kita lihat nih di Guru 99 test plan. If the team member report that they are 40% of test case failed, suspend testing until the development teams fix the valid case. Nah, jadi kalau 40% yang valid, no, harus dipending dulu. Nah, specify the criteria that do not successful complete the test given. Run rate-nya 100% harus semua clear. Lalu pass rate-nya 80%. Yang mandatory, yang penting-penting harus 80%. Seperti itu. Lanjut ke resource planning. Resource planning adalah ringkasan terperinci dari semua jenis sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas proyek. Sumber daya bisa berupa manusia, peralatan, dan bahan yang digunakan ya. Perencanaan sumber daya merupakan faktor penting dalam perencanaan pengujian karena membantu dalam menentukan jumlah sumber daya. Oleh karena itu, test manager dapat membuat jadwal dan estimasi yang tepat untuk proyek tersebut. Bagian ini mewakili sumber daya yang direkomendasi untuk proyek Anda. Contoh nih, human resource, test manager buat tasknya apa aja, kelola seluruh proyek, tentukan arah proyek, dapatkan sumber daya yang sesuai. Si tester kerjanya apa aja ada di sini, bisa dibaca. Ada development in test, menerapkan test case, test program, test suite, seperti itu. Ada test administration, ada SQA. Kalau itu kan human ya, sekarang yang sistemnya ada server, ada test tool, network, dan komputernya. Nah, kita lihat yang di Guru 99. Guru 99, nah sistem resource-nya server, test tool, network, computer, human resource-nya test manager sama. Jadi sama plus yang ada di PPT, hanya di PPT itu bahasa Indonesia ya. Lalu test environment. Apakah lingkup tes itu, lingkup tes atau tes environment, pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras dengan tim penguji akan menjalankan kasus pengujian. Lingkungan penguji terdiri dari bisnis yang nyata dan lingkungan penggunaan serta lingkungan fisik seperti server, lingkungan berjalan di ujung depan. Bagaimana cara mengatur tes environment test? Kembali ke proyek Anda, bagaimana Anda menyiapkan lingkungan pengujian untuk situs web perbankan ini. Untuk menyelesaikan tugas ini, Anda membutuhkan kerjasama yang kuat antara tim penguji dan tim pengembang. Nah, contoh ini kalau web ya, web itu tes case-nya seperti ini nih. Database server, web server, internet, dan ada usernya. Berapa koneksi penggunaan maksimum yang dapat ditangani? Apakah persyaratan perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan? Seperti itu. Apakah perlu komputer yang khusus? Nah, seperti ini ya. Nah, ada gambarnya. Environment-nya digambarkan jadi lebih baik. Lanjut ke schedule. Nah, dalam medical test estimation, Anda juga menggunakan beberapa teknik untuk memperkirakan upaya menyelesaikan proyeknya. Misal nih, create the test specification, membernya siapa aja, test designer, 170 man per hour, perform test execution 80 man per hour, test report 10 man per hour, test deliver 20 man. Totalnya 280 man per hour. Hah? Apa itu man per hour? Misal nih ya, 1 man hour artinya satu orang bekerja selama 1 jam. Jadi kalau ada atau memiliki 100 man hour, maka dikerjakan satu orang ia selesai 100 jam. Kalau dikerjakan 5 orang dia 20 jam. Kalau dikerjakan 20 orang maka selesai 5 jam. Itu yang dimaksud dengan man hour. Nah, lanjut setelah tadi man hour estimation, sekarang ke jadwalnya. Membuat jadwal istilah umum dalam manajemen proyek. Dengan membuat jadwal yang solid
Dalam tes planning, test manager dapat menggunakan sebagai alat untuk memantau kemajuan proyek, mengontrol pembengkakan biaya ya. Nah, seperti ini, ada tingkat waktu, ada estimasi proyek, ada risiko proyeknya juga. Contoh di sini, lainnya sama, udah paham ya yang man per hour. Nah, schedule-nya bisa menggunakan ini 1, 2, 3 seperti ini. Lalu test deliverable. Hasil pengujian adalah daftar semua dokumen, alat, dan komponen lain yang harus dikembangkan dan dipelihara di support upaya pengujiannya. Nah, ini ada before testing, apa aja yang perlu dipersiapkan: dokumen rencana pengujian, dokumen uji kasus, spesifikasi desain uji. Lalu during the test ada script test, simulator, uji data, uji matriks, dan log kesalahan. Afternya ada hasil tesnya berupa laporan, ada laporan cacat atau defect, panduan prosedur instalasi, dan catatan rilis. Seperti itu. Nah, kalau kalian ingin belajar lebih lanjut di sini ya webnya, dan di demo guru itu ada di link seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, ini sama test deliverable-nya sama tadi, sama seperti yang ada di PPT. Nah, seperti itu. Nah, untuk minggu depan, tugas minggu depan, Ibu mengharapkan kalian bisa membuat test case kalian masing-masing ya, tapi dengan studi kasus. Kalau tadi kan studi kasusnya ini, guru bank. Nah, kalau kalian penasaran atas tadi test plan-nya tadi, kalian coba bisa ini guru bank 99 di sini ya. Linknya sudah Ibu berikan. Nah, untuk tugasnya kalian membuat ini test plan dari Kita Bantu. Ini tuh website yang Ibu buat untuk kelas PWL menggunakan kode Igniter. Nah, ini Ibu gunakan sebagai studi kasus kalian. Kalian bisa cari di sini Kita Bantu daftar relawan.00webhostapp.com. Nah, fungsinya apa aja? Ada daftar relawan, lalu login. Nah, di sini itu Ibu hanya memiliki login relawan saja ya, ini relawan tok. Tapi sesungguhnya ada 3 yang login, yaitu si admin, yang kedua itu orang yang membutuhkan relawan, dan yang ketiga relawannya itu sendiri. Nah, yang ini Ibu demokan itu hanya relawannya saja. Misal kita login. Nah, si relawan itu dia nih bisa melihat profilnya dia sendiri, bisa mengedit ya, dan acara. Jadi dia mau daftar suatu acara, misal nih relawan logistik. Wah, dia ini sudah daftar sebelumnya, belum ada yang belum dikonfirmasi. Yang mengkonfirmasi itu si orang yang membutuhkan relawan ya. Kalau mau daftar tinggal klik daftar aja, lalu ketikkan. Nah, ketikkan acara apa yang mau, seperti itu. Dan di sini misal ada pengumuman seperti itu. Nah, silahkan dibuat test case-nya. Oke, jadi kalian terus di Kulino ya. Sebagai Ibu tuh sebagai klien, jadi kalian harus tanya-tanyain apa yang ada di aplikasi tersebut, Ibu pengennya kayak gimana, seperti itu. See you in manual testing next week. Bye.